Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Cheryl yang sedang melepas sepatu dan kaos kakinya karena kakinya terluka hingga kukunya hampir terlepas. Sialnya, sepatu yang dirinya letakkan tadi tergeser hingga terjatuh ke bawah dan Cheryl yang emosi pun langsung membuang sepatu yang sebelahnya lagi. Dan di sini kita flashback dahulu ke beberapa waktu sebelum kejadian itu, di mana Cheryl yang saat itu baru sampai di sebuah penginapan dirinya memesan kamar untuk satu malam. Setelah itu Cheryl pun menelpon seorang laki-laki yang merupakan mantan suaminya dulu yang bernama Paul. Meskipun mereka sudah bercerai, namun mereka masih berteman cukup baik, yang mana saat itu mereka pun mengobrol singkat dan diakhiri dengan ucapan selamat tinggal oleh Paul. Happy trail, Cheryl. Pada malam harinya Cheryl melihat seorang laki-laki yang tengah membuka bagasi mobil, dan hal itu membuat Cheryl teringat akan kesalahan masa lalunya yang sering berhubungan dengan banyak pria. Namun kini dirinya sudah bertekad untuk berubah dan menahan hasratnya. Keesokan harinya Cheryl pun berkemas untuk bersiap hiking, namun dirinya yang belum berpengalaman malah membawa banyak sekali barang dengan ranselnya yang berukuran besar. Dan tentunya hal itu membuat dirinya kesulitan untuk membawanya. Meskipun begitu, tapi Cheryl tetap memaksakan diri untuk berjalan dengan menggendong tas besar di punggungnya, dan perjalanan menuju Pacific Crest Trail pun dimulai. Saya kalau menyebutkan Pacific Crest Trail itu teringat kepada film Into the Wild, itu pasti ada Pacific Crest Trail itu. Apa sih? Kemudian saat itu dirinya pun mencari tumpangan ke pengendara mobil yang sedang mengisi bensin, dan akhirnya dirinya pun mendapat tumpangan dari seorang bapak dan anaknya. Di dalam mobil Cheryl pun bercerita bahwa dirinya akan pergi menyusuri Pacific Crest Trail, mungkin akan berjalan selama 3 bulan ke depan. Kemudian anak dari pengendara mobil itu memutar sebuah lagu klasik yang membuat Cheryl teringat akan kenangan masa kecilnya bersama sang ibu. Sesampainya di tempat yang dituju, Cheryl pun kembali bersusah payah untuk menggendong tas besarnya. Dan setiap kakinya melangkah, Cheryl pun berpikir untuk apa sih dirinya melakukan hal ini. Bahkan dirinya bisa berhenti kapan saja yang dirinya mau, namun Cheryl ingin tetap dalam pendiriannya. Di jalur Pacific Crest Trail ini, di setiap posnya disediakan sebuah buku dan pulpen untuk para pendaki menuliskan sesuatu. Di pos awal ini Cheryl menulis, "Jika ketakutanmu menghalangimu, lampauilah ketakutanmu." Setelah itu kemudian dirinya pun melanjutkan perjalanan menyusuri padang pasir yang kering dan tentunya sangat panas. Setelah berjalan sejauh 5 mil, Cheryl yang kelelahan pun memutuskan untuk beristirahat dan mulai memasang tenda. Namun dirinya yang tidak memiliki keterampilan untuk itu sempat kesulitan untuk mendirikan tendanya. Setelah berhasil mendirikan tenda, dirinya pun mengambil makanan dan membaca buku. Dan Cheryl teringat masa lalunya ketika dirinya masih kecil, di mana saat itu ketika selesai jam kuliah Cheryl berpapasan dengan seorang wanita bernama Bobby. Ternyata Bobby ini adalah ibunya sendiri yang juga berkuliah di kampus yang sama, di mana Cheryl juga memiliki satu orang adik laki-laki, dan ketika kecil dirinya memiliki seorang ayah yang sangat kasar dan pemabuk, sehingga memang sedari kecil kehidupan Cheryl sudah amburadul. Keesokan harinya Cheryl yang lapar tidak bisa memasak makanan karena bahan bakar kompor yang dirinya bawa salah sehingga tidak bisa digunakan. Dengan penuh emosi kemudian Cheryl pun menendang tabung gas kecil itu, dan sejak hari itu dan beberapa hari selanjutnya Cheryl hanya bisa makan seadanya seperti sereal yang hanya dicampur dengan air dingin. Di hari kelima Cheryl yang sudah berjalan sejauh 30 mil, di mana sepanjang perjalanan Cheryl masih menggerutu mengapa dirinya harus melakukan hal yang dianggap bodoh ini. Di hari ke-8 persediaan makanannya mulai habis. Saat hari mulai poek, dari kejauhan Cheryl melihat ada kendaraan, lantas dirinya pun menuju kendaraan itu yang dikendarai oleh seorang pria yang sedang bekerja. Lalu Cheryl pun memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa dirinya sedang menyusuri Pacific Crest Trail. Selain itu, dirinya juga menceritakan kesialan-kesialan yang sudah dialaminya. Kemudian Cheryl pun meminta bantuan kepada pria itu yang bernama Frank untuk diantar ke toko makanan.
Namun Frank mengatakan bahwa hari sudah menjelang malam sehingga mungkin tokonya sudah tutup. Lalu Cheryl pun diminta untuk menunggu di truknya karena dirinya ingin menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Di mana saat itu Cheryl yang menunggu di dalam truk merasa tidak nyaman dan agak takut karena dirinya mendapati ada pistol di dalam truk pria itu. Beberapa saat kemudian Frank yang sudah selesai melakukan pekerjaannya pun mengajak Cheryl untuk mampir saja ke rumahnya untuk makan dan mandi. I like to do after a hard day's work. Sesampainya di sana istri Frank pun menyambut Cheryl dengan cukup baik. Mereka menyuguhkan Cheryl makanan yang banyak yang selama ini belum Cheryl nikmati lagi. Setelah itu Cheryl pun mandi untuk membersihkan tubuhnya dan di sini dirinya kembali teringat pada masa lalunya ketika dulu dirinya membuat sebuah tato kuda di lengan kirinya bersama mantan suaminya yaitu Paul. Yang mana di hari itu mereka akan segera bercerai. Perceraian karena Cheryl sudah berkali-kali selingkuh dengan pria lain sehingga Paul sudah tidak bisa lagi bersamanya. Keesokan harinya setelah Cheryl membeli perlengkapan termasuk kompor dan makanan yang dibutuhkan, dirinya pun kembali melakukan perjalanannya menyusuri Pacific Crest Trail. Dan saat malam poek akhirnya kini Cheryl pun bisa menggunakan kompornya dan berhasil memasak makanannya. Di hari ke-10 Cheryl kembali melanjutkan perjalanan, namun saat itu perjalanannya sempat terhenti karena melihat seekor ular yang cukup besar. Malam harinya Cheryl juga merasakan ada sesuatu di tendanya, lantas dirinya pun terbangun dan mendapati ada binatang di bawah alas tidurnya. Kemudian dirinya pun langsung meniup peluit dengan keras sehingga mengusir binatang-binatang di sekitarnya. Dan di sini dirinya pun kembali teringat masa lalunya ketika bertengkar hebat dengan mantan suaminya. Di hari ke-12 Cheryl sudah berjalan sejauh 80 mil dan saat itu dirinya melihat ada seorang laki-laki muda yang baru selesai mandi di sungai. Laki-laki itu pun langsung menyapa Cheryl dan mengenalkan namanya yaitu Greg. Kemudian mereka pun menceritakan perjalanan mereka masing-masing. Dan di sini Cheryl kembali teringat bahwa di masa lalu ketika dirinya berada di sebuah restoran bersama temannya yang bernama Aime, saat itu Cheryl ternyata sedang hamil. Namun Cheryl tidak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya karena dirinya emplu dan dengan banyak pria selain suaminya sendiri. Kemudian Aime pun mengajak Cheryl untuk mengecek apakah benar Cheryl hamil. Dan setelah diperiksa ternyata benar saja Cheryl positif hamil. Mengetahui itu kemudian Cheryl yang kurang iman pun menggugurkan kandungannya. Di hari ke-14 Cheryl memberanikan diri untuk melewati tebing dengan batuan besar yang menghalangi langkahnya, di mana batu besar itu ibaratkan masalahnya yang harus segera dirinya lewati. Sesampainya di sebuah tempat perkemahan yang bernama Kennedy Meadow, Cheryl pun disambut dengan baik dan disuguhkan makanan dan minuman oleh orang-orang di sana. Selain itu, Cheryl juga menerima paket dari Paul yang berisi buku, pakaian, uang, dan sepucuk surat. Dan hal itu membuat Cheryl teringat kembali kenangan masa lalunya yang pernah bahagia bersama Paul. Namun sepatu yang digunakan Cheryl ternyata kekecilan hingga membuat kakinya terluka. Melihat itu temannya pun menyarankan Cheryl untuk menghubungi tempat dirinya membeli sepatu itu dan dirinya akan dikirimkan sepatu yang sesuai. Selain itu Cheryl juga dibantu untuk mengurangi barang yang dirinya bawa dari tas besarnya. Dan di sini terlihat ternyata Cheryl membawa banyak sekali alat kontrasepsi yang kemudian dirinya menyembunyikan sekitar setengah bungkus di saku bajunya. Di malam harinya Cheryl kembali teringat tentang ibunya ketika ibunya sedang sakit dan berada di rumah sakit. Ibunya mengidap sakit yang sangat parah yaitu kanker tulang belakang dan mungkin hidupnya tidak akan lama lagi. Di hari ke-30 Cheryl kembali melanjutkan perjalanannya, namun ternyata jalur yang akan dilalui diselimuti oleh salju. Lalu dirinya pun bersiap dengan menggunakan pakaian yang lebih hangat supaya tidak menghod-hod katirisan.
Di hari ke-36 di mana momen ini adalah momen yang kita lihat di awal film ketika Cheryl membuang sepatunya dan berteriak dengan penuh emosi. Dan saat itu Cheryl kembali teringat ketika ibunya meninggal dunia dan bisa kita lihat betapa terpukulnya Cheryl ketika ibunya pergi untuk selamanya. Semenjak itulah Cheryl menjadi kehilangan arah hingga dirinya menjadi pecandu obat-obatan terlarang dan empludan dengan banyak pria, padahal saat itu dirinya masih memiliki suami yang sangat mencintainya. Kembali ke Cheryl saat ini karena dirinya telah kehilangan sepasang sepatunya, kini Cheryl pun hanya menggunakan sendal gunung dan kembali melanjutkan perjalanannya. Di hari ke-49 Cheryl sampai di sebuah tempat untuk mengambil paket sepatu barunya. Dan si pria itu mengingatkan Cheryl untuk mengisi persediaan air minumnya karena cuaca yang sangat panas dan sumber air yang mungkin tidak ada. Benar saja di hari ke-58 Cheryl kehabisan air minumnya dan sialnya tangki yang dirinya cari juga ternyata kosong hingga Cheryl pun sampai meminum embun yang menempel di tendanya. Dimana saat itu Cheryl yang sangat kehausan kemudian dirinya melihat kubangan air yang kotor dan tanpa pikir panjang dirinya pun mengambil air itu dengan botol dan saring dengan bahan penetral. Namun tiba-tiba saat itu datang dua orang pemburu yang juga sedang kehabisan air, kemudian Cheryl pun membantu kedua pria itu. Dan setelah kedua pria itu pergi, Cheryl pun hendak berganti pakaian, namun ternyata satu orang pria tadi yang bernama Ojon tengah mengintipnya kemudian menghampiri Cheryl sembari berkata yang kurang sopan kepadanya. Tentunya Cheryl pun takut kalau Ojon akan mengemplutnya secara paksa, namun untungnya Ojon segera pergi. Di hari ke-62 Cheryl sampai di Aslan, Oregon dan dengan kondisi yang berantakan. Di sini Cheryl pun dengan pedenya masuk ke toko kecantikan dan mencoba lipstik. Di sana Cheryl juga dihampiri oleh seorang pria asing bernama Jonathan yang memberinya lembaran pamflet tentang konser dan meminta Cheryl untuk datang. Cheryl pun mendatangi konser itu dan bertemu lagi dengan Jonathan, namun sayangnya di sini Cheryl terbawa suasana dan malah kembali melakukan kesalahannya, yaitu empludan dengan Jonathan. Seperti manusia pada umumnya, Cheryl pun kembali menyesali perbuatannya yang mana dirinya pun meninggalkan Jonathan dan kembali melanjutkan perjalanannya. Kini Cheryl perlu menyelesaikan 300 mil lagi dan saat itu Cheryl yang kehujanan sampai di sebuah shelter untuk mengambil paketnya. Tak lama kemudian tibalah 3 orang pria hiking lainnya dan mereka memutuskan untuk bermalam di sekitar shelter itu. I don't want to talk about this right now. Keesokan harinya Cheryl pun menelpon adiknya dan mengatakan bahwa dirinya ingin adiknya ikut bersamanya nanti. Di hari ke-80 perjalanan pun kembali dilanjutkan, yang mana di perjalanan ini Cheryl bertemu dengan seorang nenek dan cucunya dan kemudian mereka juga mengobrol singkat. Lalu si anak itu pun menyanyikan lagu Red River Valley yang membuat Cheryl menangis mendengarnya karena lagu ini adalah lagu yang biasa dinyanyikan oleh sang ibu kepadanya. Meskipun begitu, namun Cheryl tetap melanjutkan perjalanannya dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Dan kini dirinya akan menjadi lebih baik lagi karena sudah menyadari apa arti kehidupan sesungguhnya. Dan dirinya juga sudah mengikhlaskan kepergian ibunya serta akan memaafkan dirinya sendiri. Dan kini Cheryl juga sadar bahwa dirinya tidak akan bisa mengembalikan waktu di mana dirinya pernah melakukan kesalahan-kesalahan itu. Maka dari itu, kini dirinya harus menggunakan sisa waktunya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Without her. Di hari ke-94 ketika Cheryl akan melintasi jembatan yang akan menjadi akhir dari perjalanannya, di sini dirinya pun menyadari bahwa masih butuh waktu bertahun-tahun baginya agar bisa menjalani hidupnya dengan normal. Kemudian Cheryl pun membayangkan bahwa 4 tahun kemudian dirinya akan menikah lagi dengan orang yang dicintainya. Lalu 5 tahun setelah itu dirinya memiliki anak laki-laki dan 1 tahun setelah itu dirinya memiliki anak perempuan bernama Bobby, nama yang sama dengan nama ibunya, dan dirinya hidup bahagia dengan suami dan anaknya. Tamat ending yang sangat mengapakan menurut kalian?
Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah apapun yang terjadi jangan pernah menghancurkan diri sendiri seperti Cheryl yang ditinggalkan mati oleh ibunya. Ingat bahwa semua yang pasti akan mati termasuk kita. Jadi kalau mendapat musibah hadapi dengan kesabaran, jangan pernah putus asa karena kita tidak tahu, mungkin saja kebahagiaan menanti di depan kita. Akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Rivo, meskipun PU sedikit saya terus menggedar. Alah, alah, alah. Sungguh melelahkan sekali hidup ini, kawan. Tapi kita jalani saja. Mau pamit kok masih ngomong.